Selamat siang, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai penerapan Organization Learning dan Knowledge Management di PT Wijaya Karya. Kelompok 7 terdiri atas saya sendiri, Rani Maharani, kemudian Ibu Hilderia Saragih, dan Ibu Ingkadir. Ruang lingkup pembahasan pada presentasi kami itu terdiri atas 3. Yang pertama, usaha dan tantangan PT Wijaya Karya Persero Tbk dalam menumbuhkan organization learning. Yang kedua adalah penerapan untuk jangka menengah. Dan yang ketiga, usaha perusahaan dalam membangun pilar-pilar knowledge management berupa infrastructure. PT Wijaya Karya itu merupakan pemenang dari Make Award 2006. Yang merupakan kegiatan tahunan yang digelar sejak 2005 yang bertujuan untuk menginspirasi organisasi-organisasi di Indonesia menjadi organisasi berbasis pengetahuan. Wika berhasil menjadi 10 terbaik dari total 67 perusahaan yang terseleksi sejak awal Maret 2006. Usaha dan tantangan yang dilakukan PT Wijaya Karya dalam menumbuhkan organization learning diantaranya adalah dengan membangun website LMS atau Learning Management System yang merupakan sistem informasi manajemen pembelajaran dan pengembangan kompetensi pegawai. PT Wijaya Karya juga memiliki beberapa program pengembangan human capital, diantaranya adalah Wika Satrian yang merupakan pusat pelatihan dan kepemimpinan berbasis budaya dan kearifan lokal. Wika Pratama itu merupakan pusat pelatihan dan pendidikan kompetensi teknis dan soft kompetensi. Yang ketiga ada proses sertifikasi, ini merupakan uji keahlian eksternal dan internal dari pegawai Wika. Dan yang keempat ada on the job training, yang merupakan pendidikan dasar calon pegawai Wika. Wika Satrian berlokasi di Desa Pasir Angin, Gadog, Jawa Barat. Tujuan organization learning di PT Wijaya Karya adalah untuk membangun karakter manusia Wika, sehingga nilai perusahaan atau agility, caring, and excellence itu berhasil tercapai. Wika juga memiliki beberapa program pengembangan mandatori dan reguler yang berlaku bagi seluruh pegawai, baik yang ditempatkan di struktural departemen, struktural proyek, dan keahlian. Manfaat penerapan knowledge management di PT Wijaya Karya diantaranya adalah dengan berhasilnya diterbitkan beberapa buku pedoman pekerjaan, yakni buku pedoman pekerjaan backlisting, buku pedoman pekerjaan pembesian, dan buku pedoman pekerjaan proyeknya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hilderia Saragi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Peter Senge dalam bukunya yang berjudul Fifth Discipline tahun 1990 mengatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan organisasinya menjadi organisasi pembelajar. Selanjutnya, Peter Senge juga mengatakan, untuk menjadi organisasi pembelajar, organisasi dapat mengaplikasikan 5 disiplin ilmu yang sering dikenal dengan the fifth discipline, yakni personal mastery, mental model, shared vision, team learning, dan system thinking. PT Wika merupakan salah satu organisasi pembelajar. Hal ini terbukti PT Wika yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun sampai sekarang tetap eksis dalam komitmen bertumbuh dan berkelanjutan dengan tetap berusaha meningkatkan kinerjanya dalam setiap aspek. PT Wika juga salah satu perusahaan yang sangat visioner, di mana pada tahun 2019 PT Wika meluncurkan visi dan misi untuk tahun 2030. Dengan visi terdepan dalam investasi dan efisi berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik, dan dengan misi 1 sampai dengan 7. Implementasi Good Corporate Governance GCG perseroan diterapkan dalam bentuk roadmap untuk memastikan prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan perseroan. Roadmap GCG Wika disahkan melalui dokumen rencana jangka panjang perusahaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana PT Wika untuk jangka menengah 5-10 tahun ke depan diantaranya PT Wika melebarkan bisnis konstruksi
di mana saat ini cukup bergantung pada konstruksi infrastruktur. Kedepannya akan menuju kampion dalam bidang mining, energi industrial, plant, oil, dan gas. Direktur PT Wika, Bapak Tumiana, memprediksi PT Wika sebagai perusahaan konstruksi yang pada tahun 2026 dan 2028 sudah sejajar dengan perusahaan konstruksi dunia. Dilanjutkan oleh Ibu Inkadir. Terima kasih Ibu Hilderia. Bila dikaitkan pada teori Knowledge Management Cycle McElroy yang menyatakan bahwa pengetahuan dimanfaatkan untuk evaluasi organisasi, bisa kita lihat pada gambar di samping mengenai penerapan Knowledge Management Wika yang telah menerapkan siklus dengan sangat baik. Proses produksi pengetahuan dilakukan sehingga para user Wika bisa mengupload knowledge pada sistem. Proses knowledge approval menandakan bahwa knowledge validation diperhatikan dengan sangat baik. Komunikasi dan flow informasi sangat penting. Sebelum knowledge di-upload, ada proses knowledge approval dan feedback proses. Setiap orang yang membuat paper inovasi menyampaikan materinya kepada divisi knowledge management, kemudian di-upload oleh unit tersebut ke portal knowledge management yang bisa diakses seluruh karyawan. Sistem ini juga memberikan perangsang reward yang berupa feedback reward point dan knowledge reward point yang diberikan sebagai insentif agar proses belajar dan inovasi berjalan efektif. Metodenya dibuat sederhana sehingga setiap orang siap berkontribusi. Wika Magazine merupakan salah satu sarana portal knowledge management online. Bila dilihat pada website Wika Magazine yang masih dapat diakses adalah terbitan 2014 sampai 2021 dengan beberapa edisi tiap tahunnya. Bentuk lain sarana knowledge management online Wika adalah siaran pers dan press kit yang dapat diakses melalui website Wika. Press kit berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perusahaan. Wika menyediakan data dan informasi bagi masyarakat yang tertarik pada pengembangan bisnis Wika saat ini. Halaman press kit secara teratur diperbarui dengan informasi terbaru. Menu yang dapat dilihat pada press kit yaitu logo perusahaan, logo identitas anak, profil perusahaan, video dan brosur. Mekanisme kerja Knowledge Management System di PT Wika dimulai sejak 1980-an dengan mengubah struktur organisasinya menurut Strategic Business Unit atau unit kerja yang mencerminkan kompetensi inti atau core kompetensi Wika. Proses pemetaan dan pendistribusian informasi ini sudah dilakukan sejak 2004 melalui media knowledge management online dan offline. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kompetensi apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang ada di perusahaan. Semua dituangkan dalam kamus kompetensi. Pada knowledge management online ada rubrik e-library, rubrik prosedur, dan instruksi kerja atau kebijakan. Untuk memaksimalkan penerapan knowledge management online, Wika menerapkan sistem reward. Setiap karyawan yang melakukan pembelajaran melalui knowledge management online akan dihargai 1 poin. Jika dalam 1 bulan ada karyawan yang mengumpulkan poin terbanyak, dapat menukarkan poinnya dengan merchandise tertentu. Terima kasih.